Saudara, kampanye hitam dan kampanye negatif selama masa pemilu presiden semakin marak di sejumlah media. Salah satu media yang disebut menyebarkan kampanye hitam kepada salah satu calon presiden adalah tabloid Obor Rakyat. Bahkan tabloid terbatas ini dikirim ke sejumlah pondok pesantren. Tabloid Obor Rakyat ini dikirim ke pondok pesantren Darul Ulum Jombang, Jawa Timur. Ini adalah kali kedua pihak pondok pesantren menerima paket kiriman yang berisi tabloid. Dari edisi pertama hingga edisi kedua, isi tabloid ini didominasi oleh kampanye hitam kepada salah satu calon presiden. Pihak pondok pesantren menyayangkan isi tabloid yang dinilai tidak mendidik masyarakat dan cenderung menyudutkan salah satu pasangan calon presiden. Insya Allah menurut pengamat saya itu termasuk bagian dari kampanye hitam. Bahayanya apa Pak yang membaca? Kalau kampanye hitam itu disebarkan kepada umat, bahayanya umat kita itu rata-rata belum siap menerima berita secara mentah. Kampanye hitam seperti yang dilakukan oleh tabloid Obor Rakyat adalah bentuk pendidikan politik yang kurang mendidik dan merugikan pihak tertentu. Ada beberapa informasi dari yang disampaikan di majalah Obor Rakyat itu misalnya yang perlu diklarifikasi. Karena apa? Disampaikan tadi oleh Mas Tiardi bahwa itu adalah produk jurnalistik. Maka kalau sudah produk jurnalistik, maka sebaiknya juga tim kuasa hukum dari Pak Jokowi JK yang merasa dirugikan terkait dengan itu menempuh cara-cara mekanisme melalui undang-undang pers misalnya. Lantas, apa tanggapan kedua tim sukses Capres-Cawapres atas beredarnya kampanye hitam? Ya, masyarakat sudah membantah betul yang sama sekali tidak memberikan fungsi yang baik. Karena yang dirugikan tidak sekedar hanya Jokowi dan jajaran kita, tapi juga sebetulnya merugikan masyarakat karena dia tidak melahirkan pilihan politik. Jadi ingin mendelegitimasi orang dengan cara-cara yang kurang etis, tidak baik dan seterusnya. Paling terjadi di dalam distribusi yang tabloid Obor Rakyat ini adalah masifnya jumlah bunyi-bunyi seperti yang tercantum di dalam judul atau di halaman cover itu misalnya, itu juga sudah tercantum di dalam beberapa majalah yang jumlahnya sangat sedikit. Kalau saya misalnya boleh menyebut ini dengan segala hormat saya untuk tidak mendiskreditkan, misalnya majalah Sabi, ya, itu judulnya lebih ngeri. Sementara pihak tabloid Obor Rakyat membantah isi tabloidnya sebagai bentuk kampanye hitam. Kita justru ingin ada respon dan banyak media juga yang melakukan seperti itu. Jadi kita berharap ada respon selanjutnya. Mengingat penyebaran kampanye hitam ke pondok pesantren, pihak pengasuh pondok pesantren berharap agar setiap pemberitaan di media apapun tidak saling menghujat, tapi justru bisa menyejukkan umat dalam pemilihan presiden. Tim Liputan 6 melaporkan. Torehan sejarah baru akan tercipta 17 April 2019 besok. Untuk pertama kalinya pemilu legislatif akan dilakukan bersamaan dengan pemilihan presiden. Lalu apa saja perbedaan pemilu 2014 dan juga pemilu 2019? Berikut kami rangkum untuk Anda. Sejumlah partai baru menjadi pendatang dalam pelaksanaan pemilu 2019. Di tahun 2014, pemilu diikuti 12 parpol nasional dan 3 parpol lokal. Sementara pemilu tahun ini diikuti 16 parpol nasional dan 4 partai politik lokal. Partai nasional baru yang ikut serta dalam pemilu 2019 yakni Partai Garuda, Partai Berkarya, PSI, dan Perindo. Sementara dari partai lokal ada Partai Aceh, Partai Sirah, Partai Daerah Aceh, dan Partai Nangro Aceh. Ambang batas parlemen juga naik dari 3,5% di 2014 menjadi 4% di pemilu 2019. Ambang batas ini harus dicapai partai politik agar bisa menempatkan wakilnya di DPR. Sementara untuk daerah pemilihan bertambah 3 dapil dari wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Barat, sehingga total dapil tahun ini mencapai 80 daerah. Bertambahnya dapil juga berdampak atas penambahan kursi. Di 2014, kursi DPR mencapai 560, sementara di pemilu 2019, kursi DPR mencapai 575. Metode penghitungan jumlah kursi DPR juga berbeda. Metode bilangan pembagi pemilih atau BPP tidak kembali digunakan. Dan tahun ini perhitungan kursi DPR menggunakan metode Senlang. Besaran dana kampanye untuk persorangan tahun ini pun dinaikkan menjadi 2,5 miliar dari sebelumnya hanya 1 miliar rupiah.
Nah, itu dia sebagian perbedaan pemilu 2014 dan 2019. Satu hal yang sama, hanya dengan satu suara, Anda bisa berkontribusi dalam arah demokrasi bangsa kita. Elvira Kerunisa, CNN Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nurul Fatona, kelas 12 M3, ingin menjelaskan perbandingan antara pemilu dari 2014 dengan pemilu 2019. Definisi politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Di samping itu, politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara. Penyelenggara administrasi negara, politik pemerintah, hukum, norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Pemilu atau pemilihan umum adalah memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden atau eksekutif, wakil rakyat atau legislatif di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa pada konteks yang lebih luas. Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata pemilihan lebih sering digunakan. Pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak, sedangkan 2014 dilaksanakan secara serentak. Pemilu serentak 2019 merupakan yang pertama kali di Indonesia. Tidak hanya akan memilih presiden dan wakil presiden, termasuk juga memilih anggota legislatif, dan ada juga yang memilih kepala daerah. Pemilu 2019 lebih membingungkan dibandingkan dengan pemilu 2014, karena pemilihan umum 2019 dilaksanakan secara serentak. Ini akan membuat kertas suara yang akan dicoblos menjadi semakin banyak juga. Ini akan membingungkan bagi kaum usia lanjut dan yang baru saja memilih. Saat pemilihan umum 2014 bukan hari libur nasional, sedangkan pada pemilihan umum 2019 sudah dijadikan sebagai hari libur nasional. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 3 tahun 2017, Jokowi menetapkan 17 April 2019 sebagai hari libur nasional. Bagi Anda yang berniat untuk golput karena alasan kesibukan dalam hal pekerjaan pada tanggal 17 April 2019, sudah bisa ikut memilih. Pemilihan umum 2014 lebih sedikit hoaks dibandingkan pemilihan umum 2019. Beda pemilihan umum 2019, hoaks masih sedikit digunakan oleh para calon kandidat peserta pemilihan umum. Tapi pada pemilihan umum kali ini, jumlah hoaks meningkat drastis dan banyak yang menggunakan hoaks sebagai kampanye ataupun untuk menjelek-jelekan lawan politiknya. Peserta parpol yang ikut pada pemilu 2014 lebih sedikit dibandingkan pemilihan umum tahun 2019. Pemilihan umum pada tahun 2014 diikuti oleh 10 partai politik, sedangkan pemilihan umum pada tahun ini diikuti oleh 14 partai politik. Uniknya, pemilihan umum pada tahun 2014 dan 2019 tepat pada hari yang sama, tetapi dengan tanggal yang berbeda. Hal ini bisa saja disengaja karena alasan tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.